Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mr. dan Mrs. Player yang sudah dirilis pada tahun 2013. Di awal film terlihat seorang pria bernama Carson. Dia sangat bangga dengan pendulnya lantaran dijuluki sebagai pendul tereksotis sekecamatan. Flashback ke masa Carson sekolah, kala itu dia mulai kesemsem dengan seorang wanita yang bernama Karen. Carson berusaha untuk berlari mendekati Karen, namun pas waktu mau nyebrang, dia malah kegeprek mobil Avanza milik warga. Carson pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dia mengalami luka-luka di hampir semua titik. Tapi beruntungnya pendul Carson masih aman sentosa. Sebulan berlalu, Carson pun diperbolehkan untuk pulang oleh kedua suster penjaga. Ketika beranjak dari ruangannya, Carson bertemu dengan Karen. Bagai mimpi buruk, ternyata Karen akan pergi ke dokter kandungan untuk melakukan aborsi. Katanya pacar Karen mau kondo dan tidak mau tanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan gagah berani, Carson pun bilang kalau dia mau bertanggung jawab dan akan menemani Karen selamanya. Karen yang sangat bahagia pun mengatakan jika mereka akan curug-kukuk di oyo terdekat ketika dia sudah sembuh. Karen lalu masuk ke ruang operasi, sementara Carson menunggunya di luar. Tak berselang lama datang 3 orang pria yang bertanya tentang Karen. Carson pun bilang kalau dia adalah kekasihnya Karen. Namun ternyata pria yang paling tua adalah bapaknya si Karen. Alhasil Carson malah dapat bogem mentah dari mereka bertiga karena sudah membuat Karen bunting. Beberapa waktu berlalu, Karen pun akhirnya dikirim ke Amerika oleh ayahnya. Carson yang diberi harapan palsu lalu bertekad untuk membalas perlakuan Karen dengan menjadi playboy cap sempak. Singkat cerita, 7 tahun waktu berlalu, kini Carson sudah menjadi peramal Feng Shui yang cukup terkenal. Dia memberitahu pasiennya kalau ruko yang mereka beli punya Feng Shui yang sangat buruk. Tempatnya juga membahayakan dan bisa mengundang bencana bagi mereka. Sesaat kemudian pacar Carson yang bernama Nori menghubungi dan memberikan kode untuk ketemuan. Mereka pun membuat reservasi untuk makan malam di sebuah restoran. Kampretnya, tak lama kemudian pacar kedua Carson, sebut saja Rina, juga menghubunginya dan meminta untuk bertemu besok malam. Singkat cerita, Carson pun makan malam di restoran bersama Nori. Saat asik mengobrol, ponsel Carson berdering. Dia pun menjauh dengan alasan akan menjawab telepon dulu. Namun kocaknya si Carson malah naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Rina. Carson yang terus-terusan bolak-balik untuk menemui kekasihnya lalu berpapasan dengan seorang wanita yang juga melakukan hal yang sama. Karena penasaran, mereka pun akhirnya berkenalan. Dan wanita itu bernama Ciling yang berprofesi sebagai dokter hewan. Malam berikutnya, Carson memanggil seorang dokter untuk memeriksanya secara pribadi. Diketahui kalau si Carson ini sedang mengalami penyakit yang aneh, bahkan dokter itu pun tak sanggup menanganinya, hingga dia memanggil dokter lain untuk mengambil alih penanganan Carson. Ternyata rekan si dokter itu adalah Ciling, wanita yang ditemuinya kemarin. Barulah diketahui kalau si Carson ini sedang gancet alias pendulnya tidak bisa keluar dari goa pacarnya. Ciling pun tertawa karena hal ini justru sering dia temui pada anjing, bukan manusia. Dengan jurus tenaga dalam milik Ciling, Carson berhasil selamat dari penyakit konyol tersebut. Carson yang malu kemudian menghampiri Ciling untuk sekedar mengobrol. Merasa cocok, mereka pun bertukar kontak dan janjian untuk ketemuan di sebuah pesta topeng. Nah, ketika pesta tiba, Ciling dan kawan-kawannya pun berkumpul. Di sini mereka minum-minum sampai pada teler, dan ketika Ciling sudah mabok parah, Carson yang sangat bertanggung jawab ini langsung membawanya ke apartemen. Kalau sudah begini, sobat tahulah apa yang akan mereka lakukan setelahnya.
Pagi hari datang, Chiling terbangun dalam keadaan cuman pakai pakaian dalam. Lantas setelah itu dia pun mencari si pemilik apartemen dan ternyata Kersen lebih memilih untuk tidur di kamar mandi. Jadi semalam mereka nggak ngapa-ngapain, si Chiling cuman kegerahan lalu menyikap bajunya. Hal itu membuat Chiling menjadi sedikit tenang karena tak diicip oleh si Kersen. Setelah itu mereka pun sarapan bubur bareng. Di sini Chiling merasa kalau Kersen sebenarnya adalah pria yang baik. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya terlihat Chiling sedang mengobrol dengan teman kerjanya yang semalam juga ikut ke pesta. Kita sebut saja mereka Mira dan Mary. Chiling lalu cerita kalau dia sepertinya mulai suka dengan Kersen. Dia gentle dan tidak seenaknya pada wanita. Mira dan Mary pun bilang kalau memang Chiling serius, dia harus mengajak Kersen untuk tinggal bersama selama 100 hari. Namun ada satu syarat, Chiling dan Kersen tidak boleh curug kukuk atau menonton film aneh-aneh. Ya mereka tahu kalau Chiling dan Kersen sama-sama tukang PHP. Jadi syarat tersebut terasa cukup untuk membuktikan cinta mereka. Keesokan harinya Chiling yang tertantang langsung janjian untuk bertemu dengan Kersen. Di sini Chiling bilang kalau dia mencintai Kersen. Seperti yang sobat duga, Kersen juga naksir berat pada Chiling. Chiling lalu menceritakan tantangan yang diberikan sahabatnya. Meskipun terdengar aneh dan berat untuk dilakukan, namun Kersen mau menyetujuinya. Jika tantangan berhasil diselesaikan, maka Kersen dan Chiling dianggap berjodoh dan akan langsung bertunangan. Keesokan harinya Kersen pun tiba di apartemen Chiling. Dia kaget lantaran ternyata Mira dan Mary juga tinggal di sana. Mereka terus-menerus menggoda Kersen dengan makan pisang dan es krimnya memakai cara yang bikin otak traveling. Lebih nyeleneh lagi, Kersen dan Chiling ternyata tidur di satu kamar yang sama, cuman dipisahkan dengan pembatas kaca agar tangan mereka tidak meraba kemana-mana. Hari pertama dan kedua sangat berat bagi Kersen karena 3 wanita di sana tidak henti-hentinya melancarkan banyak godaan. Bahkan di suatu hari Kersen sengaja ditinggal oleh Chiling dan Mira, sementara Mary berkeliaran di apartemen itu. Parahnya saat Mary sedang keramas, dia sengaja tak menutup pintu. Chiling dan Mira yang memantau dari CCTV pun mulai khawatir. Tapi untungnya Kersen masih tetap pada pendiriannya dan terus berdoa agar dikuatkan dari godaan syaiton jahanam. 2 minggu telah berlalu, membuat Kersen makin gak kuat menjalani tes. Kersen lalu keluar untuk nongkrong dengan 2 teman begajulannya. Kersen cerita ke Jingo kalau dia membutuhkan alat pengaman yang bisa menahan hawa nafsunya. Jingo lalu memperkenalkan Kersen dengan adiknya Tony Stark yang bernama Iron Lim. Lim lalu membuatkan sebuah sempak pengaman yang terbuat dari baja dan dilengkapi dengan password rahasia. Sempak itu hanya bisa dibuka melalui handphone miliknya. Adegan beralih pada Kersen dan Chiling. Mereka sudah hidup bersama selama 59 hari. Nah, di sini Chiling pun memperkenalkan Kersen kepada orang tuanya. Orang tua Chiling yang demen banget makan pedas mencoba menantang Kersen untuk kuat-kuatan menyeruput kuah sup racikan mereka. Dengan sedikit keraguan, Kersen pun langsung menyeruput kuah pedas itu sampai habis. Namun tak berselang lama, Kersen langsung ke kamar mandi. Kocaknya HP Kersen malah kecebur ke dalam kloset. Karena tak tahan, tokai Kersen sampai keluar dengan sendirinya. Sempak besi yang Kersen pakai juga error karena tidak tahan dengan bau tokai. Sempak besi yang Kersen pakai juga error karena tak tahan dengan bau tokai milik Kersen. Beruntung temannya si Iron Lim bisa datang dan membantu Kersen. Sejam berlalu, rupanya Chiling dan orang tuanya sudah pulang duluan. Begitu sampai di kamar, Kersen pun kesal dan terlibat cekcok dengan Chiling. Kersen merasa bahwa Chiling hanya mempermainkannya dan menganggap bahwa semua tantangan ini cuma untuk bertaruh dengan sahabat-sahabatnya. Ditambah selama ini Kersen tidak terlalu memata-matai
memata-matai Chiling. Dan bisa saja kalau justru Chiling lah yang sudah main-main di belakang Kersen. Nah, di sini akhirnya Chiling jujur kalau dia melakukan pengetesan ini agar mengetahui keseharian Kersen. Semua wanita tahu kalau dia adalah playboy yang suka mempermainkan wanita. Hal itu membuat Chiling takut untuk berkomitmen dengan Kersen. Chiling mengaku salah setelah membatasi Kersen sampai sejauh ini. Dia meminta maaf dan mengajak Kersen untuk curug-kukuk malam itu juga. Namun Kersen sangat concern dengan perjanjiannya. Dengan gentle dia menolak ajakan Chiling dan berjanji akan menyelesaikan tes hingga 100 hari. Suatu malam Chiling yang sedang di ruang kerja mendapati seorang pria tampan bernama Daniel yang merupakan anak orang kaya. Daniel yang nampaknya menyukai Chiling memutuskan untuk mengajak Chiling pulang bareng. Alhasil Chiling dibuat galau selama perjalanan berlangsung. Tapi setelah sampai di apartemennya dengan berat hati Chiling bilang kalau dia sudah punya pacar dan menolak ajakan Daniel untuk makan malam romantis. Singkat cerita di hari ke-98, Kersen dan Chiling ngajak teman-teman mereka untuk staycation di sebuah hotel. Tak diduga ternyata hotel tersebut adalah milik keluarga Daniel. Kersen yang tak suka melihat kedekatan Chiling dengan Daniel sengaja mepet-mepet dan mengaku bahwa sebentar lagi dia akan melamar Chiling. Ketika Kersen sedang jalan dengan temannya, tiba-tiba dia bertemu dengan Karen, cinta pertamanya. Karen ternyata ingat kalau dia punya utang janji untuk curug-kukuk dengan Kersen. Mereka pun bertukar kontak dan Karen meminta Kersen untuk menghubunginya nanti malam. Malam pun datang, terlihat Kersen yang galau dan kepikiran Karen di kolam renang. Tak berselang lama Karen muncul menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi Karen pun langsung menarik Kersen untuk ikut ke kamar. Mereka minum teh manis bareng dan mengobrol panjang lebar. Sementara itu di sisi lain, nampaknya Chiling juga dihampiri Daniel yang memberikannya sekuncup mawar merah. Lalu dia mengajak Chiling ke atas rooftop dan menunjukkan kembang api yang sangat meriah. Nampaknya itu semua adalah rencana Daniel untuk menyatakan perasaannya kepada Chiling. Namun lagi-lagi Chiling menolak pria tajir itu dan memilih menghubungi Kersen. Di sisi lain, Kersen yang juga lagi digoda untuk curug-kukuk dengan Karen memutuskan untuk menolak ajakan Karen dan pergi meninggalkannya. Mereka berdua ternyata tetap pada komitmen untuk saling menjaga diri dan menjaga hati untuk pasangan. Singkat cerita, tibalah hari yang dinanti Kersen dan Chiling. Tepat di hari ke-100 itu, Kersen memutuskan untuk melamar Chiling. Namun sungguh di luar nurul. Di sini Chiling malah menolak tunangan itu dan memilih untuk langsung melakukan pernikahan di hari itu juga. Semua orang terharu bahagia. Mereka mengapresiasi keberhasilan Kersen dan Chiling dalam menjaga kesetiaan. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Mr. and Mrs. Player yang sudah dirilis pada tahun 2013. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.